di depan rumahku banyak muslim, tolong Pak polisi. Rudi Simamora tertangkap lagi kedua kalinya setelah 1 tahun yang lalu. Dia menghina agama, menghina Allah, menghina Tuhan Rabbul Alamin. Dia mengatakan, saya akan kuliti Allah. Jangankan Allah yang dikuliti, polisi saja Anda tak bisa kuliti. Justru polisi menangkap Anda dengan sok-sokan Anda mengatakan Allah akan dikuliti. Wal ya'udzubillah. Setelah dilepaskan 1 tahun yang lalu, dia kembali lagi berulah dengan fitnahan yang begitu sangat keji, luar biasa ya ikhwah. Karena berangkat dari kebodohan, berangkat dari keawamannya tentang Islam, ia jatuh-jatuhnya menghujat. Apa yang kemudian dia hujat? Yang pertama Rasulullah. Dia mengatakan, katanya Nabi SAW itu hanya mengurusi tentang haid kayak dokter saja. Bayangkan ya ikhwah, Rudi Simamora mengatakan seperti itu. Padahal Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa kanjeng Nabi SAW itu, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Hanya karena keawaman saja orang ini berkata tanpa ilmu, berbicara tanpa dibarengi dengan data. Dia memfitnah Nabi SAW. Bahkan yang kedua, dia juga memfitnah Allah Rabbul Alamin. Katanya Allah rasis, Allah itu rasis, wal ya'udzubillah. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala rasis. Di surga itu perempuan tidak dapat laki-laki, sedangkan laki-laki dapat perempuan. Allah itu rasis. Padahal banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang mana Allah akan pasangkan laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki, suami dan istrinya, istrinya dan suaminya, ketika mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Saya kasihan kepada keluarganya, kami kasihan kepada istrinya dan kepada anaknya. Coba kalau misalkan Rudi Simamora tidak berulah seperti itu, mungkin sekarang ini dia sudah bersama keluarganya, bersama orang tuanya. Nah, karena dia sudah menista dan menghina, lihat firman Allah Subhanahu wa taala, ma'isyatan dhanka wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, yang berpaling dari Allah dan Rasulnya. Ini baru berpaling saja, dia tidak menghina, dia tidak menista. Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Di akhirat Allah akan masukkan ke dalam neraka. Apalagi yang sudah menghina, apalagi dirinya sudah menista. Maka jelas Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, kalau dia tidak taubat, maka neraka bagiannya. Kalau misalkan Anda tidak tahu Islam, tidak mengerti dan tidak paham tentang Islam, ya jangan berbicara tentang Islam. Anda kan itu sedang monolog, sedang berbicara seperti ini, kemudian Anda mengatakan Allah rasis, Nabi SAW hanya mengurusi haid dan lain sebagainya. Waliyahzubillah. Maka saya itu sangat kasihan kepada keluarganya, sangat kasihan kepada orang tuanya, yang katanya Rudi Simamora ini adalah tulang punggung keluarganya. Bayangkan, tulang punggung keluarganya. Dan saya dapat info dari media sosial ya, bahwa Rudi Simamora selalu berkata dusta, berkata fitnah kepada Allah dan Rasulnya hanya untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Sungguh sangat kejinya luar biasa kalau misalkan niatannya seperti itu. Hemat kami, bagi Rudi Simamora ini, itu dihukumnya bukan 1 tahun, karena sudah kebuktian. Kemarin-kemarin dihukum 1 tahun karena dia menghina Allah. Dia mengatakan dan menantang kepada Allah Rabbul Alamin akan mengulitinya. 1 tahun di penjara, pulang dari penjara, dia kembali menghina, bahkan dengan hinaan yang begitu sangat keterlaluan. Dia mengatakan Allah rasis, mengatakan Nabi SAW hanya mengurusi haid saja. Maka hemat kami mungkin minimal 10 tahun agar dapat jerah, agar dia menyesal di kemudian hari. Mohon maaf bagi non-muslim, penangkapan Rudi Simamora ini bukan berarti dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor, bukan seperti itu. Justru dengan penangkapan Rudi Simamora ini agar non-muslim di sana berbenah diri, jangan menghina, jangan mencaci agama orang lain yang justru dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahkan dinaungi oleh Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka
sadarlah. Jangan kalau misalkan kita awam terhadap agama Islam, jangan berbicara tentang Islam. Alangkah lebih baiknya Anda belajar Islam itu sendiri, bukan hanya potong-potong ayat kemudian berbicara, tetapi pelajari dari awal sampai akhir biar mendapatkan pemahaman tentang Islam menyeluruh. Ini hanya potongan-potongan ayat, bahkan mungkin belajarnya dari oknum pendeta, belajarnya dari non-muslim misionaris, kemudian dia sudah mengetahui ilmu tertentu yang bukan kebenaran Islam kemudian disampaikan. Nah, ini yang kemudian sangat disayangkan. Maka dari itu sekarang dilaporkan seperti ini, di penjara seperti ini, dan nanti ada persidangan. Kalau misalkan Anda, Rudi Simamora, merasa benar, nanti di persidangan buktikan kebenaran yang Anda klaim itu. Maka hemat kami, kalau misalkan Rudi Simamora berkata seperti itu ya, Tuhan rasis, kemudian membawa dalil yang keliru, mentafsirkannya dengan sekeinginan dirinya, kemudian mengatakan Nabi SAW hanya membahas atau meneliti tentang haid saja, maka itu adalah fitnah yang sangat besar, fitnah yang sangat keji, dan nanti itu semua bisa dipatahkan di persidangan. Nanti itu semua bisa dibuktikan di persidangan bahwa pernyataan Rudi Simamora ini sangat-sangat keliru dan di dalamnya ada unsur fitnah yang begitu sangat luar biasa. Dan terakhir kami menghimbau kepada non-muslim di luar sana, jangan mengikuti seperti Rudi Simamora ini, hanya ingin mendapatkan pundi-pundi uang dengan menghina, mencaci dan lain sebagainya. Jangan seperti itu. Apalagi kita tidak paham dan tidak mengerti tentang Islam, kemudian menafsirkan seenaknya saja mengenai Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jangan diikuti langkah-langkah daripada Rudi Simamora ini. Apalagi Rudi Simamora itu sebelumnya sudah dipenjara dan tidak ada kapoknya. Nah, sekarang Rudi Simamora siap-siap karena residipis, udah satu kali pernah ditahan. Maka hemat kami, yang kedua kali ini akan lebih parah lagi hukuman di dunia yang akan dirasakan oleh Rudi Simamora. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video tanggapan kami terkait Rudi Simamora sekarang ditahan dan dipenjara. Alhamdulillah. Aku qouli hadza. Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, di depan rumahku banyak muslim, kawan-kawan. Rumahku dikelilingi muslim. Aduh, tolong Pak Polisi, tolong Pak Polisi. Padahal aku nggak ada bersalah, Pak Polisi. Tolong Pak Polisi, di depan rumahku banyak muslim. Di depan rumahku banyak muslim, kawan-kawan. Kayak mana ini, kawan-kawan? Di depan rumahku banyak muslim. Tolong Pak Polisi, Pak Polisi, tolong. Di depan rumahku banyak muslim. Tolong Pak Polisi, di depan rumahku banyak muslim. Padahal aku berdiskusi loh. Kayak mana nih Pak Polisi? Tolong Pak Polisi. Di depan rumahku banyak muslim, Pak Polisi. Di depan rumahku banyak muslim, Pak Polisi. Di depan rumahku banyak muslim, tolong Pak Polisi.